لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 kita masih bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kajian rutin kita. Jadi mungkin sambil menunggu yang lain kita kajian langsung jalan saja. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus Bapak Muhammad Adib beserta pekerja BRI yang lainnya, yang semoga Anda semua, kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan mencoba membahas nama dan sifat Allah Al-Zahir dan Al-Batin. Al-Zahir dan Al-Batin. Al-Zahir secara umum diterjemahkan dengan yang maha nyata. Kalau Al-Batin secara umum diterjemahkan dengan yang maha tersembunyi. Jadi Allah itu Al-Zahir, zat yang maha nyata, dan Al-Batin, zat yang maha tersembunyi. Begitu nyatanya peran Allah dalam kehidupan kita sampai tidak tampak oleh kita perannya. Tentu kalau kita tidak menggunakan kepekaan iman. Tapi kalau kita menggunakan kepekaan iman, maka akan tampak nyata dalam kehidupan kita peran Allah dan tak tersembunyi bagi kita tentang peran Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita bicara yang contoh yang sederhana aja dulu. Saya dikasih kopi ini kan. Terus kopi tadi saya minum, terus saya puji, enak kopinya ya. Padahal enaknya kopi ini ada peran nyata air di situ, ada peran nyata gula di situ. Kenapa saya tidak menyebut enak ya? Komposisi gula, kopi sama airnya ini pas ini. Tapi saya dengan sangat tidak adil mengatakan kopi ini enak. Saya mengabaikan peran nyata air, peran nyata gula di sini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak jarang loh kita ini ketika ditanya orang, "Wis, kamu Masya Allah udah kepala 5 masih sehat aja ya?" "Iya kan, saya jaga kesehatan, saya kan olahraga." Sampai situ dia melupakan yang memberikan dia kesehatan. Siapa? Allah. Sampai situ dia lupa yang memberikan dia kesehatan, yaitu Allah. Sebagian orang yang sukses kalau ditanya ngomongnya apa? Ini karena kerja keras saya. Ini karena kerja keras saya. Dia melupakan yang memberikan dia kemampuan untuk bekerja keras. Dia lupa kepada yang memberikan dia kesuksesan. Siapa? Allah. Nah, maka orang yang punya kepekaan iman dia tidak akan begitu.
Orang yang punya kepekaan iman, baginya begitu nyata peran Allah dalam kehidupannya, sehingga dia tidak akan mengabaikan Allah dalam kehidupannya. Jadi kalau ditanya apa rahasia sukses Anda, ya semua pertama karena Allah. Nah, selebihnya kan saya hanya sebagai manusia biasa hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, bekerja keras semaksimal mungkin, ya, hidup sehat semaksimal mungkin, dan begitu seterusnya. Tapi semuanya adalah Allah yang menentukan. Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat percaya dengan peran Allah dalam kehidupannya, sehingga beliau itu tidak pernah mengaku-aku untuk setiap kesuksesan yang beliau melakukannya. Tidak pernah. Beliau selalu mengkaitkan semuanya Allah, semuanya Allah, semuanya Allah. Tapi siapa yang tidak tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau pekerja keras, beliau pemikir, beliau adalah orang yang bukan pemalas. Beliau sangat menjaga kesehatannya, dan begitu terus. Akan tetapi saya ulang, beliau tidak mengabaikan peran nyata Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, inilah yang kemudian perlu kita pahami bersama. Kalau kita memuji hamba, kalau kita memuji makhluk, sertakanlah kata Masya Allah. Inilah kehendak Allah. Dan atau sertakan doa Barakallahu Fik, semoga Allah tingkatkan terus kebaikan kamu. Itu Barakallahu Fik. Ya, kenapa kalau kita disunnahkan dalam Islam, diperintahkan dalam Islam untuk mengucapkan Masya Allah, inilah kehendak Allah ketika memuji makhluk, supaya pertama kita sadar bahwa makhluk yang kita puji itu menjadi baik karena dibaikkan oleh Allah. Dia itu menjadi hebat karena dihebatkan oleh Allah, bahkan dia ada karena diadakan oleh Allah. Nah, namun lanjutannya, namun ketika kemudian seseorang itu mengabaikan sisi Masya Allah, mengabaikan sisi peran Allah dalam kehidupan sehari-harinya, terus dia sibuk terpukau dengan makhluk, melupakan penciptanya, yang dikhawatirkan dari semua itu adalah Allah cemburu. Kalau suami atau istri yang cemburu, terbatas kemampuan cemburunya. Tapi kalau Allah yang cemburu, bisa Allah cabut semua itu. Bisa Allah cabut semua itu. Nikmat-nikmat yang ada pada orang tersebut. Itulah yang disebut dengan penyakit ain. Itulah disebut dengan apa? Penyakit ain. Ustadz, lalu bagaimana kalau ada orang yang memuji kita, dan orang yang memuji kita itu tidak tahu ilmunya tentang Masya Allah dan Barakallahu Fik? Kalau dia seorang muslim, ingatkan, kalau muji bilang Masya Allah, kalau muji bilang Barakallahu Fik. Kita muji anak kita muji pasangan kita muji pekerjaan kita, itu katakan Masya Allah, Alhamdulillah ya Masya Allah, atau Barakallahu Fik. Inilah kehendak Allah, semoga Allah tingkatkan terus kebaikannya untuk kita. Barakallahu fina, semoga Allah tingkatkan terus kebaikan kita oleh Allah. Itu perlu. Nah, lalu bagaimana kalau orang itu non muslim atau Islam, tapi kalau kita ngingetin galakan dia ntar. Bagaimana Ustaz? Nah, maka dalam hadis Bukhari kita diajari sebuah doa. Kalau ada orang yang memuji kita, kemudian yang bersangkutan tidak mau ucap Masya Allah atau tidak mengucap Barakallahu Fik, kita diajari sebuah doa. Dalam hadis Bukhari doanya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan Engkau siksa hamba disebabkan perkataan mereka. Ampunilah hamba untuk hal-hal yang mereka tidak tahu tentang hamba, dan jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang mereka katakan atau yang mereka sangkakan. Kepanjangan Ustaz, langsung ambil ujungnya juga nggak apa-apa. Ya Allah, jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Kalau ada yang muji Anda, katakan ya Allah, jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Ada yang muji anak kita, ya Allah, jadikanlah anak saya lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Ada yang muji pasangan kita, ya Allah, jadikanlah pasangan hamba lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Supaya apa? Supaya dijaga kebaikannya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang dicabut kebaikannya itu gara-gara mengabaikan peran nyata Allah dalam kehidupan sehari-hari. Di pada beberapa kasus yang disampaikan ke saya itu, ada beberapa kasus ya yang sampaikan itu.
Ada anak yang dari TK, dari kecil sampai dengan SMA itu baik. Anak itu baik, sampai dengan SMA baik. Orang tuanya memuji-muji kebaikan anak itu. Begitu dia mulai masuk usia puber atau masuk usia kerja, kenal sama cewek, ya kalau atau kenal sama cowok kalau cewek. Ya kalau cowok atau ceweknya ini bener, biasanya tambah lebih baik. Kadang tidak jarang kenalnya yang nggak bener. Akhirnya jadi nggak, yang tadinya sholat jadi nggak sholat. Yang tadinya nurut sama orang tua jadi melawan, yang tadinya berbakti jadi durhaka, dan begitu seterusnya. Nauzubillah min syarri dzalik. Itu beberapa orang yang datang ke saya tanya, ibu atau bapak sering memuji anak ini enggak? Ya sering Ustaz, karena dia anak yang baik. Ya, kalau ibu bapak sering memuji anak ini, kalau memuji bilang masya Allah atau barakallahu fik enggak? Sering tidaknya, karena memang nggak tahu ilmunya. Saya bilang ya sudah, ini sudah terlanjur terjadi. Mulai sekarang kalau memuji anak bilang masya Allah dan atau barakallahu fik, dan atau barakallahu fik. Jadi ucapkan masya Allah dan atau barakallahu fik. Masya Allah inilah kehendak Allah. Atau barakallahu fik, semoga Allah berkahi kamu. Kalau kamu fik, kalau misalnya Anda ngaca sendiri kok kayak kok ganteng ya, katakan barakallahu fina, ya Allah berkailah kami, atau berkailah hamba, barakallahu fiyya, atau masya Allah juga cukup, tidak ada masalah. Sering orang, setelah itu saya nasihatkan, ini ada dalam hadis tentang sahabat Nabi namanya Sahal bin Hunayf ya. Sahal bin Hunayf ketika dipuji oleh temannya nggak pakai masya Allah, itu dicabut nikmatnya oleh Allah dan hampir-hampir beliau mau meninggal dunia. Terus Nabi menyuruh kepada yang memuji itu berwudu. Ini ruqyahnya. Jadi orang tua tadi saya suruh wudu, Anda wudu. Setelah wudu, pada sebagian air wudu yang ada di badannya, itu sebagian air wudu yang di bagian wajah lah misalnya, itu diambil, diteteskan di air. Kata Nabi suruh ruqyah, diruqyah sama Nabi. Bacakan Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, aukamakal. Terus pada sebagian airnya diusapkan ke orang yang kena penyakit ain itu, ke anak yang jadi nakal itu, sebagiannya diminumkan kepada orang tersebut. Jadi kalau misalnya ibu punya suami misalnya, kemarin suaminya perasaan baik-baik aja, karena sering dipuji jadi agak bandel kadang-kadang. Nah ibu-ibu mulai sekarang kalau muji suami bilang apa? Masya Allah, oh, suamiku baik, masya Allah, inilah kehendak Allah, barakallahu fik sayang. Barakallahu. Kalau suami nggak ada, suamiku itu baik loh, barakallahu fik, semoga Allah berkahi suami saya. Nah, kalau terlanjur bandel gimana? Ini kan udah terlanjur kena penyakit ain berarti kan? Wudu kata Nabi, ambil wudu dengan sempurna. Sebagian air wudunya, sebagian air wudu Anda itu ambil sebagiannya, taruh di sebuah air atau apa, di gelas atau apa, dibacakan ruqyah. Nah, setelah itu Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, apa aja surah-surah Quran Anda bacakan, terus kemudian Anda usapkan kepada sebagiannya pada suami Anda, terus kemudian dan atau sebagiannya diminumkan kepada beliau pas minum kopinya atau apa. Nah, itu insya Allah kiat untuk menyelesaikan penyakit ain. Ya qaddarallah, beberapa bisa selesai, beberapa kembali pada Allah keputusannya. Karena kita kan hanya bisa berusaha saja. Makanya mumpung misalnya di antara Anda masih belum terjadi ini, alhamdulillah anak-anak bahwa masya Allah masih sehat, suami masih baik, istri juga masih baik, mertua juga masih baik. Itu katakan masya Allah dan atau barakallahu fiik. Itu seperti itu. Nah, itu diantaranya. Nah, terus kemudian kalau terkait dengan peran nyata Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengatakan masya Allah. Ada orang yang nanya, "Ustadz, kalau kita bilang subhanallah bagaimana?" Subhanallah saya jawab boleh, tidak apa-apa. Cuman dosisnya kurang kalau untuk memuji hamba itu. Jadi kalau untuk memuji sesama, kalau Anda bilang subhanallah, kalau Anda nanya saya, boleh saya jawab boleh. Cuman dosisnya kurang. Kalau dipuji orang kita bilang alhamdulillah, boleh nggak Ustadz? Ih kamu cantik, alhamdulillah, boleh nggak? Boleh. Cuman dosisnya kurang. Kalau ingin dosisnya tepat supaya kita terselamatkan dari penyakit ain itu, katakan apa? Ya Allah jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang dia katakan. Kalau kita yang memuji katakan masya Allah. Gitu ya, kita punya tanaman bagus, punya taman bagus. Jangan cuma dipuji, cakep taman gue. Jangan, katakan masya Allah, Allah buat baik taman saya ini. Nah, bersahabat dengan tanaman kan membahagiakan dibandingkan bersahabat dengan orang yang kadang nyebelin. Misalnya.
Ya tetap harus punya teman manusia loh. Mosok teman sama tumbuhan toh, mosok. Ini istilah saja ya, ini istilah saja. Baik, kita teruskan al-zahir dan al-batin. Nah, Allah sebagai al-zahir dan al-batin, saya ulang sekali lagi, begitu tampak peran nyata Allah hingga kadang tidak tampak perannya bagi orang yang tidak punya kepekaan iman, saya ulang. Tapi kalau orang yang punya kepekaan iman, tidak ada yang tersembunyi tentang Allah. Kenapa? Karena yang bersangkutan. Maksudnya tidak ada yang tersembunyi itu, maksudnya peran nyata Allah dalam kehidupannya pasti akan sangat terasa bagi orang yang punya kepekaan iman. Nah, makanya pada sesedikit-sedikitnya nikmat yang nampaknya sepele, kalau orang yang punya kepekaan iman, dia akan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan saya ketemu dengan salah satu jamaah yang habis kena kayak semacam stroke ringan lah seperti itu. Beliau cerita sama saya, saat saya sakit itu Ustaz, saya sekarang alhamdulillah masya Allah udah sembuh beliau. Beliau cerita sama saya saat sakit itu Ustaz, saya bersyukur pada Allah. Ternyata saya baru sadar Ustaz, nikmat garuk-garuk katanya. Loh, kenapa Pak? Karena pada saat kena stroke ringan itu beliau pengen garuk tangannya sebelah sini aja itu betapa lambatnya gerakan tangan untuk menuju ke situ itu, bahkan tidak bisa. Kadang pengennya ngucap keluarnya keluar apa gitu ya. Jadi sesuatu yang sekarang masya Allah kita lancar nih, enak, dari sini keluarnya B, keluarnya B, C keluarnya C. Pada saat dimana kita pengen garuk ya kita enak aja bergerak menggaruk. Tapi bagi sebagian orang yang mengalami keadaan yang srek tadi itu, naudzubillah min dzalik, ternyata ya sulit juga. Dan disitulah kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih sehatin aja, alhamdulillah ini masya Allah, ini juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang punya kepekaan itu ngomongnya gitu. Kalau orang yang gak punya kepekaan iman ngomongnya apa? Ya karena saya jaga kesehatan, karena saya ini orangnya rajin olahraga, karena saya orangnya jaga makanan. Loh, apa nggak boleh jaga makanan? Loh, silakan olahraga, jaga makanan, fitness, macam aerobik, tak terserah, body language, mana Bu, macam-macam itu lah Bu ya. Silakan aja, tidak ada masalah. Tapi jangan lupa, jangan mengabaikan peran Allah Subhanahu wa taala. Itu al-batin. Di dalam Al-Quran tentang al-zahir dan al-batin ini ada di surah Al-Hadid ayat 3 itu. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang pertama dan yang terakhir, yang tampak dan yang tersembunyi, dan Dia Maha tahu atas segala sesuatu. Jadi segala sesuatu Allah ketahui dikaitkan dengan sifatnya al-zahir dan al-batin. Berarti jangkauan pengetahuan Allah itu tidak hanya mencakup zahir tapi juga batin kita. Makanya gini, ini ada istilah begini yang mengatakan bahwa Allah tidak melihat tampilanmu, tapi Allah melihat batin. Kalau saya ngomong gini bukan berarti zahir nggak penting ya, tampilan zahir tetap penting, akan tetapi batin yang dinilai oleh Allah. Maka saya mohon maaf, kita sholat nih, ada 3 orang sholat, Yang satu dia sholat karena ada kerinduan kepada Allah, dia ingin berkomunikasi dengan Allah, munajat dengan Allah. Yang kedua, dia sholat karena ini wajib, saya ingin menggugurkan kewajiban saya. Yang satu mengatakan saya sholat karena ada mertua samping saya. Tapi itu bahasa hati semua. Kita yang sholat bersama dengan mereka, kita tidak tahu isi hatinya, tapi Allah tahu nggak? Nah, yang pertama pahalanya lebih besar dibandingkan yang kedua yang asal menggugurkan kewajiban. Yang ketiga malah dapat dosa. Kita tidak bisa menilai itu perkara batin. Makanya dalam Islam, wilayah batin itu wilayahnya Allah. Kita tidak boleh menilai batin seseorang. Seperti ini sering orang nanya ke saya, itu ada kejadian orang nyumbang di daerah Probolinggo atau Pasuruan itu, bagi-bagi zakat 30-an ribu, yang mati 20 orang. Ada orang yang ngomong ke saya, itu nggak ikhlas Ustaz. Saya bilang, nggak boleh kok kita ngomong nggak ikhlas. Ikhlas dan tidak ikhlas itu perkara hati. Cuman secara zahir saya berani ngomong, orang itu tidak berilmu. Kalau ikhlas wilayah hati, itu wilayah Allah, kita nggak boleh ngomong dia nggak ikhlas, nggak boleh. Tapi saya berani ngomong dia tidak berilmu. Kenapa? Karena kalau berilmu nggak gitu cara bagi zakatnya.
Kalau orang berilmu nggak gitu cara bagi zakat. Itu zahir. Kalau batin di wilayah Allah. Makanya sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-ana nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bis-sarair." Mulai sekarang kami menghukumi yang tampak-tampak saja, yang batin itu urusan Allah. Yang batin itu urusan Allah. Ada seorang sahabat berdoa. Ada nabi saat itu, doanya keras. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, orang ini riya." Doanya kenceng. Kata Nabi, "La innahu awah." Enggak boleh ngomong itu riya. Itu tergantung isi hatinya, kata Nabi. Kita tidak boleh menghakimi isi hati seseorang. La innahu awah, kata Nabi. Itu tergantung isi hatinya. Kata Nabi, orang ini sedang berdoa dengan Ismullahil A'zam, kata Nabi. Orang ini sedang berdoa dengan Ismullahil A'zam. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Yang mana dengan Ismullahil A'zam ini, apabila Allah disapa dengannya, dijawab sapaannya. Idza du'iya bihi ajaba. Apabila Allah disapa dengan Ismullahil A'zam ini, akan dijawab sapaannya. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan apabila dia disapa dan apabila Allah dimintai dengan Ismullahil A'zam ini, a'ta, maka Allah akan memberi orang itu. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu diantara doa Ismullahil A'zam. Allah. Termasuk terkait kemunafikan. Kita tidak boleh loh nyebut orang munatur, bukan munafik, bukan. Tidak boleh kita ngomong orang munafik dalam hati. Karena itu perkara hati munafik itu. Tapi mengingatkan orang dari kemunafikan boleh. Kamu kok sering bohong sih? Kamu kok sering berkhianat? Kamu kok sering ingkar janji? Awas ada penyakit munafik dalam hatimu loh. Ih, kamu kok jadi malas sholat sih? Awas ada kemunafikan dalam hatimu. Mengingatkan boleh. Tapi menuduh orang, munafik ini, munafik. Tidak boleh sembarangan kita ngomong munafik. Jangankan di masa sekarang, di masa Nabi masih hidup saja, itu tidak boleh kita gampang menuduh orang munafik. Bahkan Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berani menetapkan orang itu munafik kecuali turun wahyu. Ada laporan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul tentang kemunafikannya. Nabi gak langsung percaya, konfirmasi dulu. Begitu Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong tidak seperti yang diberitakan, Nabi percaya. Tapi rupanya Allah turunkan ayat surah Al-Munafikun itu untuk memperjelas kepada Nabi bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu memang munafik. Langsung Nabi percaya bahwa dia munafik. Setelah ada konfirmasi wahyu, baru Nabi percaya. Makanya ada sahabat Nabi namanya Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an, itu satu-satunya sahabat Nabi yang tahu daftar orang-orang munafik karena diberitahu oleh Nabi, dan itu pun dirahasiakan, tidak boleh dibocorkan. Betapa sebenarnya Allah itu nggak suka banget buka aib hamba-hambanya. Makanya kita ini tidak boleh gampang mengatakan orang munafik, itu nggak boleh, hati-hati. Tapi kalau kita ngomong yang tampak boleh. Oh, dia munafik atau tidak saya nggak tahu, di tulisan Allah. Tapi yang saya tahu dia pengecut. Munafik atau tidak munafik saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu dia suka ingkar janji, dia suka bohong misalnya. Itu kan zahir, tampak. Tapi yang batin itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sarankan rekan-rekan yang ada tanya sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Tugas kita itu kan memilih
Karena memang negara kita ini kan memaksa kita untuk memilih. Karena sistem yang dipilih kan sistem demokrasi. Ya sudah, bismillah kita pilih saja dengan segala keterpaksaan kita, karena kita nggak kenal juga sama orangnya. Mau nyolok partainya juga kita kadang was-was, karena beberapa partai ternyata kan juga bermasalah atau dipermasalahkan. Tapi ada rumus dasar begini Bu, ini rumus dasar ya. Kalau semuanya baik, pilih yang paling baik. Kalau ada yang baik, ada yang buruk, pilih yang baik. Kalau semuanya buruk, pilih yang keburukannya lebih sedikit. Itu yang pertama dulu rumusnya. Yang kedua, kok kita sudah berusaha memilih yang baik menurut kita, atau yang terbaik menurut kita, atau yang paling sedikit keburukannya menurut kita, kok misalnya, mohon maaf, begitu terpilih yang bersangkutan kok khianat, insya Allah kita nggak dapat dosanya. Kenapa nggak dapat dosanya? Ada hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, wa innama likulli imri'in manawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, jadi karena niat kita baik, kok dia berbuat yang nggak baik kita nggak dapat dosanya. Contoh yang lebih konkret gini misalnya, ibu ada jalan berlubang depan rumah ibu, terus ibu tambel, sehingga karenanya banyak orang yang lewat situ jadi mudah karena ibu tambel itu lubang. Niat ibu apa? Supaya orang kalau kerja, kalau mau sholat, mau belajar, mau sekolah itu lewat jalan kita dia lancar. Tapi ternyata yang lewat jalan itu tidak hanya orang baik. Orang mau nyopet lewat situ, mau nyolong lewat situ, mau korupsi lewat situ, mau zina lewat situ. Na'udzubillah min syarri dzalik. Apakah kita dapat dosa? Enggak. Kita dapat pahalanya aja karena kita menutup jalan berlubang itu tidak untuk memfasilitasi kemaksiatan, tapi untuk kebaikan. Saya kira itu Bu ya. Wallahu a'lam. Jadi Buddha jangan khawatir. Pokoknya rumusnya kalau semuanya baik pilih yang paling baik. Kalau ada yang baik ada yang buruk pilih yang baik. Kalau semuanya buruk pilih yang keburukannya lebih sedikit. Kok ibu masih salah juga setelah itu ternyata orangnya khianat? Ya sudah, itu terserah, kita kembali pada Allah dan insya Allah ibu tidak dapat dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan yang lain. Ada lagi silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Monggo yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang tadi sholat yang di masjid yang kita niatnya itu kan kalau sekarang sih niatnya pengen menggugurkan Kewajiban. dengan azan atau pengen menggugurkan kewajiban dulu sebelum kita bekerja lagi gitu kan Ustaz. Nah, di situ kan memang untuk kerinduan itu kan mungkin masih belum sampai situ lah Ustaz. Ya. Nah, untuk meningkatkan itu seperti apa? Nah, yang kedua tentang munafik itu. Di situ kan ketika kita sholat di masjid itu ketika enggak subuh atau isya enggak di masjid itu bahasanya termasuk golongan munafik gitu Mas. Sudah. Iya, gitu. Kan tadi kan yang dimaksud orang munafik kan nggak kelihatan. Itu turun wahyu gitu kan. Tapi kenapa ketika dibahas kita enggak sholat di isya di masjid bersama subuh itu termasuk golongan munafik? Baik, sudah. Baik, yang pertama gini. Yang pertama terkait dengan karena terbebani oleh beban kewajiban maka kita sholat karena sekedar untuk mengurangi kewajiban. Itu udah bagus daripada yang nggak punya kesadaran. Jadi Anda punya kesadaran harus sholat itu bagus daripada yang nggak sadar. Kan banyak orang yang nggak sadar itu kan. Jadi nggak sadar kalau dia harus sholat. Jadi Anda punya kesadaran harus sholat itu sudah bagus. Anda punya kesadaran yang penting saya gugur kewajibannya itu sudah bagus daripada yang nggak sadar. Untuk konteks zaman sekarang lah ya itu udah bagus. Cuman menarik pertanyaan Bapak tadi, bagaimana cara meningkatkan supaya kemudian taraf sholat kita itu bukan semata-mata karena sekedar ingin menggugurkan kewajiban, tapi kalau bisa karena ada kerinduan ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kuncinya satu Pak, mujahadah. Jadi gini memang hampir semua orang ketika mengamalkan agamanya, kesadaran yang pertama muncul itu kesadaran takallufi, beban. Nah, jadi ini harus, ini tidak boleh, itu beban. Jadi kesadaran takallufi. Saya ulang itu bagus. Orang punya kesadaran dapat perintah dari Allah itu bagus daripada yang nggak sadar sama sekali. Biasanya memang orang kalau ibadahnya karena terbebani oleh
tugas, ini kewajiban dari Allah, ini larangan dari Allah. Biasanya memang ketaatannya belum nikmat biasanya. Ciri yang paling khas orang seperti ini, ciri yang paling khas itu begitu selesai taraweh menghela nafas panjang, selesai gitu ya. Berarti dia terbebani. Begitu Pak Menteri ketok palu besok 1 Syawal langsung lega gitu rasanya. Berarti Ramadan kemarin itu beban gitu. Itu makanya ibadahnya belum terasa nikmat. Tapi tidak apa-apa, itu kesadaran pertama namanya. Kalau kita terus belajar, syaratnya terus belajar Pak ya, mujahadah itu terus belajar dan terus ditingkatkan, pelan-pelan ditingkatkan. Insya Allah Allah akan hadiah kita kesadaran yang kedua Pak. Dimana kita mulai ngerti, oh ternyata saya ini butuh sholat ya. Jadi mulai ada kesadaran butuh Pak. Kesadaran yang kedua itu kesadaran butuh. Oh saya ini butuh ya baca Quran. Saya ini butuh berzikir kepada Allah. Saya ini butuh sholat, butuh puasa. Saya ini butuh berbuat baik. Saya ini butuh tidak bohong. Saya ini butuh tidak khianat. Saya ini butuh. Nah, orang kalau udah mulai merasa butuh, biasanya ibadahnya mulai terasa nikmat. Karena dia mulai menikmati karena merasa butuh. Pelan-pelan kalau kita mau terus belajar, terus bermujahadah, nah ini yang ngomong juga masih belajar yang ini. Kalau butuh sebagian kita mungkin sudah mengalami lah merasa butuh. Kalau yang ketiga ini yang ngomong juga masih belajar ini. Mudah-mudahan Allah anugerahi kita cinta tadi Pak. Sehingga kalau sholat itu kan ada kerinduan kepada Allah. Jadi itu hadiah Pak, hadiah dari Allah. Nah, nanti Bapak cermati surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau kita mau bermujahadah, mau bersungguh-sungguh, pastilah kami Allah akan antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada kami dengan selamat. Jadi intinya itu mujahadah Pak. Terus tingkatkan. Jadi dan kita nggak usah paksakan di pada kesadaran rindu Pak kalau kita masih belum di situ. Maaf ya, nyatanya saya masih taunya ini wajib. Ya udah jalannya aja dulu itu. Nanti lama-lama kita akan mencapai kesadaran yang tinggi insya Allah. Asal kata kuncinya apa tadi, mujahadah ya. Terus belajar dan berusaha sambil berharap pada Allah. Karena itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama Pak. Kemudian yang kedua tadi, banyak Pak, ciri-ciri munafik itu banyak. Allah sebutkan di Al-Qur'an itu misalnya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat dia muales. Orang munafik itu sholat juga, cuman muales. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka juga berzikir kepada Allah tapi sedikit, gak banyak. Dia banyak lupanya kepada Allah. Orang munafik itu kata para sahabat dulu di masa kami, kalau ada orang malas mengerjakan sholat subuh dan isya berjamaah di masjid, itu orang munafik dulu di masa kami. Para sahabat itu yang kita sahabat itu. Nah, tapi tidak boleh Pak dengan semena-mena. Bahkan di masa sahabat masih hidup aja itu tidak berani mereka sembarangan menuduh orang munafik itu. Tidak boleh tetap. Nah, tapi kita patut mengingatkan Pak. Kok ada temen nih muales sholat berjamaah di masjid misalnya gitu ya. Ya kita ingatkan. Saya lihat kamu dekat masjid, kecuali jauh dari masjid ya. Kamu dekat dengan masjid kok nggak mau sholat di masjid. Apa nggak takut jadi orang munafik? Mengingatkan boleh, tapi nuduh wah munafik loh. Gitu Pak. Jadi boleh diingatkan, tapi tidak boleh kita menuduh. Seperti itu ya. Itu dalam konteks di masa sahabat ya, di mana kemudian ketika ada orang yang mual atau bahkan tidak mau sholat di masjid di waktu isya dan subuh, itu dituduh sebagai biasanya itu adalah orang munafik di masa kami dulu. Itu di masa sahabat. Di masa sekarang ini wallahu a'lam bishawab. Pada prinsipnya orang punya kesadaran mau sholat aja udah bagus. Di masa apalagi di daerah perkotaan. Ini orang punya kesadaran mau sholat aja. Saya mohon maaf ya, saya itu miris loh terhadap sebagian orang itu yang tidak punya kesadaran tentang kewajiban sholat. Dan itu terjadi pada beberapa orang dan tidak merasa berdosa dengan tidak sholat itu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Makanya di zaman sekarang ini punya kesadaran sholat aja udah bagus. Apalagi punya kesadaran sholat berjamaah. Apalagi punya kesadaran sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Itu udah bagus banget itu di zaman sekarang. Makanya tetap kita tidak boleh gampang menuduh orang munafik, tapi mengingatkan boleh lah mengingatkan. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan terakhir. Oke, silakan. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terus. Baca Al-Quran seperti apa, Pak? Ternyata saya baca Al-Quran itu masih, padahal membaca ya Pak, melihat itu tulisan, tapi pikiran melayang-layang kemana-mana. Nah itu seperti apa Pak? Baik. Khusyuk itu hadiah dari Allah. Khusyuk itu hadiah dari Allah. Semakin kita ingin khusyuk, semakin kita tidak khusyuk. Semakin kita berusaha khusyuk pada saat sholat, pada saat baca Al-Quran, semakin berusaha khusyuk, semakin tidak khusyuk. Kalau nggak percaya coba Anda sholat, Allahu Akbar, Anda berusaha khusyuk, semakin berusaha khusyuk, semakin nggak khusyuk. Khusyuk itu dikondisikan sebelum sholat. Jadi khusyuk itu dikondisikan sebelum sholat. Habis nonton debat capres langsung sholat, nggak khusyuk. Dikondisikan dulu sebelumnya. Paham ya? Ya jadi kalau bisa Ibu kalau mau baca Quran juga gitu, sama, dikondisikan dulu. Dikondisikan batin kita itu siap menerima khusyuk. Kiat sederhana aja, ini kiat sederhana aja. Kalau Ibu tadi konteksnya sholat apa baca Quran nih konteksnya? Baca Quran. Kalau baca Quran gini, ini rumusnya. Ibu baca Quran, jangan sibuk menerjemahkannya, tapi sibuk merasakannya aja. Jadi jangan berhenti di kepala, turunkan ke dada. Jadi begitu baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan berhenti di sini, tapi rasakan di sini. Turunkan ke bawah. Kalau Ibu baca Quran berhenti di kepala, yang capek leher nanti. Ibu baca Quran nih gini. Nah, terus berhenti di sini tapi yang capek leher nanti, kaku. Nah, tapi kalau Ibu turunkan di kepala, dari kepala turun ke bawah, dirasakan di sini, nikmati bacaan itu. Nah, itu akan terasa lebih damai biasanya. Nah, terus ingat ya, khusyuk itu anugerah dari Allah, minta khusyuk itu kepada Allah. Jadi minta khusyuk itu kepada Allah. Begitu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam.